Tuhan, tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Sukacita Tuhan menuju atas setiap kita. Ayo lebih lagi saudara, katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Sukacitamu berlimpah buat kami Tuhan. Mari yang di rumah-rumah percaya kekuatan-Mu ada di dalam Tuhan. Dari lebih lagi memuji Allah kita. Haleluya. Ayo lebih lagi, angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Katakan, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Sukacitamu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan merebut Allah kita. Sebab Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dan dihormati. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan, tinggikan Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, Dia layak dipuji. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Iya, selamat malam. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Ya, Pak Ishak, ini kita sudah kedatangan Bro Armando. Ya, selamat malam, Bro. Bro Armando. Saya harus Halo semuanya, supaya malam. bisa, supaya lebih mudah. Ini kalau Bro Armando selalu panggil, katanya jangan panggil Pak. Ya, Bro. Ya, kita hari malam hari ini kita panggil Bro, ya. Haleluya. Betul. Haleluya. Puji Tuhan. Ini Pak Bro Haryadi, ya, Bro Amos, Bro Yani, Bro Pur, ya, Bro Yosua. Kita biasakan ini supaya kelihatan muda, Pak. Jangan kalau panggil Paknya kelihatan jadi terlalu beda, ya. Ya, kelihatan. Jadi yang penting semangatnya Bro Armando nih, ya. Haleluya. Silakan Pak Ishak buka acara kita nih. Tuhan, kita sudah bertemu kembali pada acara yang kita tunggu-tunggu setiap hari Selasa di MC Chapter. Kita kedatangan tamu luar biasa dari Jogja, Kebumen. Terima kasih semuanya sudah mensupport kita pada malam hari. Kita akan start mulai, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Jika kami semua berkumpul dalam wadah BMC Chapter. Kami percaya ini pertemuan bukan kebetulan, tapi sudah kita rancang karena kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima berkati acara ini dari awal pertengahan berakhirnya. Biar kuasa Roh Kudus yang memimpin acara dari awal pertengahan berakhirnya. Semua kami yang terlibat di dalamnya, Engkau berikan urapan Tuhan. Pesaksi, pemberita firman, semua Kau urapi semua dengan kuasa firman-Mu. Kuasa Roh Kudus dalam hidup kita semua. Sehingga acara ini, acara yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menaikkan syukur, hormat, dan pujian bagi Tuhan. Dan kami akan mulai pertemuan BMC Chapter pada malam hari ini. Hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Pak Ishak, ya saya sapa dulu. Ya, kita udah sepakat ini ya, karena ada Bro Armando, kita mesti panggil Bro. Ya, selamat malam Bro Ridwan, ya. Bro Yosua Kora, semua kita bro, kita sama muda, ya. Haleluya. Bro, haleluya. Ya, sebelum kita melanjutkan Pak Ishak, ya kita dengarkan pujian, ya. Hati yang gembira adalah obat, ya. Kita bergembira, bersukacita karena inilah sukacita dalam pandemi Covid ini. Jangan terbawa dengan ketakutan situasi yang ada, tapi kita harus selalu bergembira karena hati yang gembira adalah obat, ya. Yes, amin. Amin. Saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat
patah, keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan, naikkan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira adalah obat. Hey, seperti obat hati yang senang. Oh, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Oh, hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, kami bergembira, kami bersuka cita, sebab kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Hey, mari naikkan pujian ini bersama dengan saya. Let's go. Oh yeah, oh, oh, oh. Engkau bersama kami. Penyertaanmu sempurna. Haleluya. Are you ready? Katakan haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Nyanyikan pujian, dikatakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Oh, oh, oh. Dalam hidup ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Oh, oh. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dia jauh lebih besar dari segalanya. Oh, yeah. Come on, haleluya. Yang setuju Allah kita dahsyat dan perkasa, mari berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hati yang gembira adalah obat ya. Saya melihat wajah-wajah orang terbahagia di dunia ya. Ya, coba yang belum buka gambarnya bisa diperlihatkan Pak Santoso, Pak Yosua. Ya, Pak Yosua belum buka nih. Ya, oke, sambil menunggu Pak Yosua, coba ya kita senyum semua dulu ya, perlihatkan wajah-wajah orang terbahagia di dunia. Saya akan potret ya. Haleluya. Kasih senyum yang terbaik. Amin. Haleluya. Ya, semua ganteng nih bro-bro semua nih ya. Ya, silakan Pak Ishak. Acara kita selanjutnya apa nih Pak Ishak? Kita undang Pak Dr. Haryadi untuk memberikan visi misi Full Gospel Businessman. Belum kita masuk kesaksian ya, Pak Dr. Haryadi, silakan Pak Dokter. Ya, shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan visi misi, sharing visi misi Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel Business Fellowship International didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1901 ya, di Eftarian di Los Angeles ya, California, Los Angeles. Dia adalah seorang pengusaha peternak sapi yang kaya, yang berasal dari Armenia, dan seorang yang cinta Tuhan. Dia dia melihat bahwa waktu dia ke gereja itu yang dilihat cuma ada ibu-ibu, anak-anak, dan orang tua.
dia bertanya, kemana para bapak-bapak dan para apa yang para apa pengusaha yang di sana. Dan dia juga kemudian dia mengadakan pertemuan ya di Keftaria itu, mengadakan pertemuan dan mengundang para kolehanya. Yang diundang begitu banyak, tapi yang datang cuma beberapa puluh saja, dan diadakan dan tiap minggu mengadakan, tapi makin lama yang diundang banyak sekali, tapi yang datang hanya sedikit sekali. Dan sampai akhirnya setelah bulan Desember di tahun 1952 dia mau menutup saja Full Gospel Businessman International ini. Dan tapi sebelumnya dia yang terakhir minggu sebelum dia akan menutup persekutuan Full Gospel Businessman Fellowship International ini, dia mendapat penglihatan bahwa dia melihat bahwa banyak pria yang terbelenggu, tampak suram, tidak bergairah ya. Tapi kemudian yang kedua dia lihat lagi pria-pria bersukacita, mengangkat tangan dan bersukacita memuji Tuhan. Dan ini akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan apakah persekutuan ini akan tutup? Tapi Tuhan menyatakan, engkau tidak bisa mengandalkan dirimu, engkau harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan aku. Dan Tuhan mengatakan bahwa persekutuan ini akan menjadi besar dan tetap akan diteruskan, tetap berjalan terus ya. Dan dia juga dikonfirmasi oleh dua orang temannya. Yang satu dikonfirmasi Tuhan oleh Maynard Arganbright ya, yang minggu lalu dia mengatakan bahwa pertemuan ini nggak ada harganya $1 pun ya, dan dia bilang kita tutup aja. Tapi pada malam itu dia datang memberikan cek $1.000 pada teman itu dan mengatakan bahwa kita lanjutkan ini. Di konfirmasi yang pertama. Yang kedua adalah dari Thomas Nickel, seorang pengusaha percetakan, dan dia menyerahkan percetakannya untuk mencetak Voice majalah suara yang menyatakan yang berisi kesaksian para bisnismen yang dipulihkan oleh Tuhan ya. Dan ini jadi semua kedua temannya ini berarti dia harus tetap mengandalkan Tuhan untuk tetap menjalankan Full Gospel Businessman Fellowship International persekutuan ini. Full Gospel Businessman Fellowship International ini adalah persekutuan para pengusaha full gospel, berarti yang percaya Injil sepenuhnya dari Kejadian sampai Wahyu, dan juga terdiri dari berbagai macam denominasi dan seperti gereja dari GBI ada, Pentakosta, GPDI, Karismatik, Katolik, HKBP, semua ada. Dan persekutuan ini tidak akan menjadi gereja, dan mereka adalah persekutuan ini adalah menunjang orang-orang, menarik kembali orang-orang yang membawa para pria kembali kepada Tuhan dan diberkati menjadi berkat. Dan juga itu full gospel businessman berarti businessman, pengusaha pria. Jadi ini bukan berarti semuanya pengusaha. Businessman-nya ini berarti setiap pria yang sudah mempunyai pencaharian tentu. Jadi bukan bisnis para pengusaha saja yang punya pabrik, yang orang kaya, tapi juga bisa profesional, misalnya pengacara, dokter, atau karyawan juga bisa yang menjadi membernya. Kenapa men? Men ini karena adalah pria itu adalah pemimpin dalam keluarga.
ya, jadi seperti otomotif itu membawa gerbong-gerbongnya di belakang, jadi menarik gerbongnya di belakang. Jadi man ini bisa membawa keluarganya, karyawannya, pegawainya, semua orang yang dekat padanya bisa dibawa untuk mengenal Tuhan. Dan juga Businessman Fellowship. Fellowship ini adalah pertemuan yang diadakan tidak pernah diadakan di gereja atau di tempat-tempat yang dipakai untuk gereja, dan biasanya diadakan di kafe, restoran, atau hotel. Jadi kalau para pria ini diundang untuk bertemu, untuk makan-makan, ini biasanya mereka bisa datang. Tapi kalau untuk ke gereja, biasanya undangan pernah akan ada yang mau datang. Dan juga internasional ini berarti ada di seluruh dunia, yang di seluruh dunia itu ada di 50, sudah ada semua, kira-kira 150, dan di Indonesia ini udah ada kira-kira 800 chapter yang member, kira-kira 8.000 member, dan di Jakarta ini kira-kira sudah hampir 200 chapter, dan di DKI 1 ini sendiri 25 chapter akan dikembangkan nanti sampai menjadi 50 chapter, dan berarti 5.500 membernya. Nah, ini semua adalah internasional ya, jadi dan Full Gospel Businessman Fellowship International. Jadi tadi pertemuannya tadi sudah dijelaskan bahwa pertemuan ini dari hari diadakan pada tiap hari Sabtu sampai dengan tiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan tidak pernah diadakan pada hari Minggu, karena pada hari Minggu para membernya, para pria ini semua akan kembali ke gerejanya masing-masing. Dan full FGBM ini tidak pernah mengadakan perpuluhan, dan cuma hanya memungut persembahan, bukan tapi persembahan yang dianjurkan untuk memberi supaya perkumpulan ini bisa berjalan. Nah, sekian visi misi daripada FGB MFI ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Haryadi. Kita tidak lengkap kalau kita tidak menyanyikan lagu Mars FGB MFI ya. Please Pak Denny. Ya. Jadi sebelum saya putar lagu Mars ini ada yel kita ya. FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Haleluya. FGB harus semangat terus ya. Ya, ini bro-bro yang luar biasa malam hari ini. Kita akan dengarkan lagu Mars kita. Mars FGB. Ujian ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan.
bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, MGB MMI. Ini visi kami, ini misi kami, MGB MMI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. MGB MMI. MGB MMI. Luar biasa sekali. Bedanya kalau di gereja itu kalau disuruh bersaksi orang malas bersaksi. Justru di wadah ini nomor 1 bersaksi untuk Tuhan. Itu saya bangga. Terus sama Pak Denny semua. Iya. Sebenarnya itu karena melalui kesaksian kita dibangun iman kita. Haleluya. Kita mendengarkan mungkin langsung ke saya Pak Bro Armando Rari kali ini. Ya. Kita kalau ada Bro Armando, mesti semua kita sepakat harus panggil Bro. Iya. Iya. Malam semuanya, Bro. Silakan Bro Armando. Sebelum Bro Armando, saya perkenalkan Bro Armando adalah profesional di bidang e-commerce ya. Seorang anak muda yang luar biasa. Ini adalah generasi penerus dari FGB FI. Bro Armando. Thank you Bro Mandi. Bro Dani. Jadi memang kita di sini itu kalau di chapter Kelapa Gading itu panggilnya Bro semuanya karena kita juga pas lagi regenerasi. Jadi saya anggap semua yang di FGB MFI itu semua Bro. Nggak lihat umur, nggak lihat usia, nggak lihat yang lain-lainnya. Jadi semua panggilnya Bro. Jadi kita merasa semua makin akrab. Bro Armando, kita merasa lebih muda nih. Iya. Mungkin sedikit dulu ya perkenalan dari saya juga. Saya Armando, saya sendiri itu perantau. Saya bukan datang dari Jakarta, saya dari Medan. Habis itu saya sekarang ini bekerja di bidang perusahaan e-commerce untuk buat namanya enabler. Nah, hal-hal yang di sini itu kenapa saya bisa cerita tentang pekerjaan saya? Karena ada hal yang saya mau saksikan untuk buat perjalanannya sehingga saya bisa di posisi saat ini. Singkat cerita, saya sendiri saya lahir tahun 91, jadi saya baru umur 30 tahun ini. Jadi memang kalau dibilang untuk secara pengalaman kerja masih sedikit. Tapi saya curi start untuk di waktu kuliah, saya udah ambil kerja sambil udah kuliah. Tapi di semester kelima baru saya mulai bekerja. Jadi di awal masih fokus kuliah. Nah, sekarang ini ketika 2 perusahaan terakhir yang saya kerjakan, yaitu kena pas waktu pandemi. Nah, di sini nih saya ada hal yang mau saya sharing nih. Biasanya kalau dalam perusahaan itu pas pandemi ini banyak ya yang susah, banyak juga yang mengalami kesulitan. Di sini juga sebenarnya kalau dibilang, Armando masih cukup beruntung. Armando cukup beruntung untuk buat bisa jalani bisnis dan pekerjaan juga pada waktu yang bersamaan. Nah, namun dalam prosesnya nggak sesimpel yang dibayangin. Pas waktu itu perusahaan yang pertama dulu nih, waktu Armando kerja itu di bidang tekstil. Mungkin berburu di sini itu mungkin bisa sedikit Armando share adalah perusahaan tekstil tahun 2019 itu mengalami penurunan jauh yang signifikan karena ada trade war ya antara dari China dan Amerika Serikat. Awalnya dikira kita bisa dapetin peluangnya, tapi ternyata China lebih pintar. Jadinya kita kalah saing. Kalah saingnya sama siapa? Kalah saing sama Vietnam. Pas-pasan Armando itu pegang ekspor dan
Banyakkan beberapa customer Armando keambil sama perusahaan-perusahaan Vietnam, perusahaannya sama yang kayak di China juga sendiri. Mereka mampu untuk buat bersaing, walaupun dengan tambahan tarif itu. Singkat cerita, awal tahun 2020, bulan 3, pas waktu lagi baru mau masuk pandemi Indonesia, Armando, kondisi perusahaan itu jadi nggak enak. Jadi ada sempat cekcok dengan bos, jadinya memilih untuk keluar. Puji Tuhan, ketemu perusahaan yang bergerak di bidang F&B, food and beverage, makanan dan minuman. Armando bisa diterima di sana. Puji Tuhannya, semua berjalan dengan lancar. Tapi ada kondisi yang beda. Di sini itu Armando dari dulu itu memang terkenalnya itu jalannya sendiri, ataupun istilahnya itu single player. Tapi dalam kenyataannya, dalam perusahaannya nggak bisa seperti itu. Armando dibentuk tuh sama Tuhan oleh dalam proses perjalanannya di perusahaan tersebut. Armando ketemu sama leader. Jadi Armando nggak ada masalah lagi nih dengan bos, tapi sama leadernya Armando. Karena pas waktu itu, kita sesama orang Medan, sesama juga sekolahnya sama, alma maternya juga sama. Lucu ya? Dengan kondisi seperti itu, umumnya harusnya cocok ya. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Dan di sana, Armando kepahitan. Karena Armando dikasih kondisi di mana Armando harus resign. Diputusin, dikasih waktu selama 3 bulan untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, itu lagi masa pandemi, tahun 2021 awal. Itu benar-benar selama pekerjaan Armando, selama profesionalnya saya nggak pernah dipecat. Dan saya selalu menuaikan prestasi dan selalu memberikan impact ke perusahaan-perusahaan yang Armando kerja. Bahkan yang terakhir, yang perusahaan tekstil pun, itu pun Armando masih dapat penghargaan ataupun ada dapat pengakuan dari perusahaan bahwa bisa melakukan hal yang baik. Cuma memang ketika masa kritis, kondisi tertekan, apapun bisa terjadi. Dan ini Armando hadapin nih. Armando baru married tahun 2019, September. Itu kondisinya itu benar-benar goncang-gancing, istilahnya ya. Saya baru married, baru dapat pekerjaan, di pekerjaan yang di tahun 2020, itu benar-benar bikin gelap semuanya, kayak nggak ada jalan keluar, nggak ada masa depan, bisa dibilang seperti itu. Tapi Armando selalu ingat betul bahwa ada satu ayat ataupun satu renungan Armando yang selalu Armando pegang dari dulu. Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi daripada kekuatannya. Jadi pas waktu saya lagi merenung, saya dapat itu kan. Yang saya pikirin cuma satu doang. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Tetapi Tuhan selalu bilang, apapun yang terjadi, tidak akan melebihi dari kekuatan yang saya bisa hadapi. Di situ saya muncul lagi tuh iman. Muncul lagi pengharapan. Ya udah, saya cuma bawa dalam doa, sebulan, full, itu bulan dari bulan Februari, Maret, tahun ini, itu Armando berdoa aja. Armando cuma berharap, kalau memang ini jalannya, ya Tuhan buka. Kalau memang Tuhan mau Armando jadi pengusaha, bukainlah jalannya. Lucunya, ini benar-benar penyertaan dari Tuhan ya. Ini puji Tuhan banget. Armando bikin bisnis tahun 2020, itu start waktu pandemi ya. Itu ada bisnis makanan yang memang ambil barang sama orang lain. Itu selama perjalanannya adalah penjualan untuk bisa cover operasional semuanya. Jalan demi jalan, pas waktu bulan Maret, Armando dipertemukan dengan salah satu importir daging dari Spanyol. Itu Armando dikasih satu buka jalan tuh, untuk buat bisa jalanin bisnis import. Di mana keadaan itu Armando sudah di-terminate dari perusahaan yang sebelumnya. Di sana, oke, Tuhan jika ini memang benar jalannya, Tuhan bukain ya.
Nggak lama kemudian Armando juga dapat tawaran dari teman lama yang di perusahaan yang Armando dulu kerja di e-commerce. Jadi itu dia tiba-tiba kontak, bilang, kamu sekarang kerja di mana? Lagi sibuk apa? Oh ya, saya sekarang lagi pegang ekspor untuk perusahaan F&B. Cuma ini kayaknya lagi mau cari kesempatan baru. Saya nggak mention untuk keadaan yang saya hadapin. Singkat cerita dia bilang, ini di sini ada opening nih. Kamu mau coba nggak? Oke, saya mau coba. Itu hari Jumat di infonya. Ya udah, Armando mungkin mikirnya ya udahlah ya, paling 1 minggu, 2 minggu ya. Puji Tuhannya hari Senin udah langsung dipanggil untuk interview. Hari Senin udah interview, hari Selasa ketemu sama end user-nya. Jadi yang hari Senin sama HR, hari Selasa sama CEO-nya, hari Rabu Armando udah dapat offering letter-nya. Dan puji Tuhan, kondisi itu benar-benar kayak nggak mungkin Armando bisa bayangin gitu. Nggak pernah dipikir Armando bahwa ini, oh ya ini bakal seperti ini jalannya. Nggak ada. Itu benar-benar purely dari Tuhan. Ada teman saksi hidup yang waktu pas kejadian ini, Armando sharing sama salah satu teman Armando. Begitu juga sama istri ya, maksudnya nggak cerita ke istri. Bilang bahwa kandidat yang seperti ini, nggak tahu mau kemana. Tuhan bukain jalannya. Dan setelah dari sana, Armando benar-benar dapat kesempatan untuk bisa jadi ngelit orang. Dan habis itu sampai ke sini, dan Armando selalu bawa dalam doa. Bahwa visinya Armando, ini dapat, kejadiannya bisa dapat seperti ini pun, ini karena purely dari Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu menuntun, dan selalu memberikan jalan kepada siapapun yang memintanya. Dan pada waktu itu Armando cuma pegang ayat yang ini doang. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan dari umatnya. Cuma itu aja yang Armando pegang. Ya udah, Armando kembali lagi sama Tuhan. Armando berharap sama itu aja. Dan puji Tuhan, benar-benar Tuhan berikan. Dan sampai detik inilah Armando bisa masih bisa survive, masih bisa melewati pandemi ini. Dan puji Tuhan lagi, Armando juga dapat penghargaan juga dari yang tempat yang baru ini untuk buat jadi kayak pencapaian lah untuk buat bisa berikan sesuatu yang lebih ke perusahaan ini dalam waktu 4 bulan. Jadi kayak benar-benar nggak mungkin lah, ini cuma dari Armando doang yang bisa lakuin ini semuanya. Ini karena benar-benar purely penyertaan Tuhan, dan kira-kira cuma 1 ayat doang loh yang bisa membuat Armando itu masih tetap yakin sama Tuhan, yaitu Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi dari kekuatannya. Itu benar-benar itu doang. Hopefully ini bisa jadi, semoga bisa menjadi berkat buat semuanya. Thank you buat kesempatannya. Ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini luar biasa. Kita anak muda. Kalau saya ingat Bro Armando ini, jadi saya ingat masa muda saya dulu ya. Jadi waktu saya juga gabung di Full Gospel itu umur 28 ya. Sampai saat ini saya tetap setia melayani di Full Gospel. Jadi saya berharap Bro Armando juga terus setia melayani di Full Gospel ya. Sungguh luar biasa ya kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa dari seorang anak muda ya. Iya Pak Ishak ya. Yes. Ya. Pak, sebelum kita lanjut ke kesaksian yang terakhir, mungkin ada pujian dari Pak Denny, ada lagi sekali lagi Pak Denny bisa. Oke, jadi sebelum saya pujian ini ada Bro Anton Widodo. Ya, iya, arti kita nih luar biasa nih ya. Ya. Puji Tuhan ya. Sambil saya persiapkan, ya Bro Anton Widodo silakan bisa menyapa dulu teman-teman semua sambil saya persiapkan. Ya, saya juga lagi Zoom juga ini di chapter profesional. Hari ini ada 3 meeting luar biasa, 3-1. Ada luar biasa. Dari Pak Ishak, BMC, kemudian Gading profesional, dan satu lagi dari ini KGOC. Ya, kita ya biarlah teman-teman selamat ini aja Pak Ishak. Pak Ishak tuh tidak pernah bosan-bosan tuh merimain saya pribadi untuk Japri. Nah, kekuatan Japri itu luar biasa. Ya. Oke Pak Dhani, makasih. Pak Armando maju terus, anak muda. Ini yang menggantikan kita semua nanti. Thank you, Bro Anton. Thank you. Sudah dapat lagunya Bro Denny, halo.
setiap saat hidup kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang mampu untuk menjamin hidup kita. Kita punya Allah yang dahsyat. Semangat bilang amin. Waktu saya bilang Allahku, saudara jawab dahsyat. Setuju? Setuju. Allahku Dahsyat. lebih kuat, Allahku lebih kuat, Allahku. 3 kali sekarang ya, dahsyat, 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 Allahku. Sekali lagi Allahku. Sorak-sorai lebih meriah buat Tuhan yang dahsyat. Kau dahsyat Tuhan. Nyanyi sama-sama saudaraku. Dari utara ke selatan terdengar bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Semua berkata dari pulau, bilang lembah, gunung yang tinggi. Hey, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya disebut namanya. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau, semua bilang lembah, tinggi-tinggi bilang gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Semua bilang dari
membantu waktu kita menghadapi segala hal. Amin. Kita dahsyat, Bro Ishak. Ya, dahsyat luar biasa Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian utama kita import dari Jawa Tengah. Ini seorang yang luar biasa, ya, Mas Pur. Mas Pur, monggo Mas Pur, silakan Mas Pur bagi kesaksian. Seorang pengusaha bengkel mobil, ya. Ya. Silakan Mas Pur. Bro Pur. Haleluya. Terima kasih bro-bro yang berwajah, yang berbahagia, yang berwajah penuh urapan. Puji Tuhan. Saya bersyukur di kesempatan ini kami boleh bergabung di satu pengharapan Yesus Kristus. Namun sebelum saya lanjutkan, dan nanti saya akan beri tema pertobatanku. Jadi pertobatan itu seperti apa? Maaf, saya dulu bukan orang Kristen. Namun sebelumnya, karena saya dengan didukung oleh sahabat saya, ya bos saya, ya teman saya, Pak Yani, biar memperkenalkan. Nah ini siapa Pak Yani itu? Monggo Pak Yani dikenalkan dulu supaya banyak orang Jakarta kenal. Saya sering berjumpa dengan Pak Mandi ya. Pak Mandi kemarin sudah pernah jumpa, dan malam hari ini dengan tadi yang dikatakan bro, walaupun kita usianya sudah hampir kepala 7 ya, hampir kepala 7 tapi masih dipanggil bro ya. Nama saya sudah tertera di situ ya. Saya sebetulnya sahabatnya dari Pak Mas Pur, itu Pak Pur itu baptisnya namanya Robin Purwanto ya. Robin Purwanto itu satu gereja dengan saya, Saya ada di dalam keerdian wilayah regional Yogyakarta yang membawai di dalam Purworejo dan Kutoarjo. Kota Purworejo dan Kutoarjo, saya ditunjuk untuk menjadi RD di sana. Malam hari ini sebetulnya juga ada rapat ini, saya berdampingan ini. Satu ngikut di Jogja, satu ngikut di Jakarta. Tapi puji nama Tuhan dah. Pokoknya di dalam Yesus itu tidak ada yang sulit, semuanya bisa terlaksana semua ya. Saya dengan Pak Pur itu satu gereja, tadi saya katakan satu gereja, dan tinggalnya juga dalam satu kota Pak Ishak, satu kota ya, satu kota, dan juga saya ikut full gospel di wilayah regional Yogyakarta, tapi ada di keerdian di Purworejo dan Kutoarjo. Saya kira perkenalan saya demikian, mungkin Pak Mandi sudah sering mendengarkan perkenalan saya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yani. Saya selanjutnya, mungkin saya perkenalkan, kalau nama saya sudah tercantum, namun saya juga memperkenalkan bahwa saya juga punya istri, 2 anaknya di Jogja semua. Nah, saya hanya berdua di rumah. Dan seperti yang sampaikan tadi, bahwa saya sekarang berusaha di bidang perbengkelan, body repair. Nah, itulah dari usaha pekerjaan kami. Bapak, bro-bro sekalian yang berbahagia, asing ini berbagi. Pertobatanku. Ternyata saya itu, masa muda saya itu masa muda yang BKKB. Masa muda yang kurang bahagia. Jadi kalau bapak-bapak ini mungkin terlahir di seorang yang sudah berhasil, namun saya ini rupanya anak-anak yang kurang berbahagia, itulah dikatakan ya orang miskin lah. Jadi saya hidup tidak serumah dengan orang tua. Saya itu hidup di katakan anak pungut. Anak pungut, jauh kayak gitu. Jadi mau minta ini dan itu tidak bakal mempan keturutan dan sebagainya. Pertobatanku di masa anak-anak, masa dulu itu diawali dari anak, masih muda, masih anak-anak lah. Waktu itu saya sering juga pergi cari apa ya namanya, kayu atau macul di kebun kayak gitu. Tiba-tiba saja di situ ada, ketika saya istirahat, ada jangkrik. Bro-bro itu tahu jangkrik ya? Jangkrik itu saya pites, Pak.
cepat. Ketika jangkrik itu mati, saya hanya berpikir di angan-anganku. Bilang gini, seandainya Tuhan itu memang ada waktu zaman umur baru 13-an tahun gitu. Kalau Tuhan itu ada, saya kayak wong topo lah kayak gini. Tolong nyatakan kuasamu di jangkrik ini supaya jangkrik ini hidup kembali. Wow, ternyata ketika saya melihat jangkrik itu sudah hidup kembali. Wah, saya rasanya prakaro-karuan, masih anak-anak ini rakar-karuan. Ternyata Tuhan itu ada. Gusti Allah kuwi yo ono. Tapi bagaimana cara saya mengikuti agama, saya mengikuti kepercayaan supaya ketika saya berdoa itu mansur, mujarab begitu loh. Akhirnya saya mengikuti agama yang dulu Islam, ya seperti orang Jawa tetap Islam begitu. Dan perlu Bapak ketahui bahwa keturunan dari keluarga kami tidak ada orang yang percaya Yesus, tidak ada orang Kristen, semuanya cuma saya begitu. Berjalannya waktu seperti itu saya ingin, kayak ngopo toh. Maka saya setelah agama yang saya tinggal, saya berpindah ke aliran kepercayaan. Mungkin kalau Pak Ishak tahu, manunggaling kawula Gusti, eling mulaniro dan sebagainya, mungkin ada yang tahu seperti itu. Namun ternyata kuasa itu saya tidak merasakan, damai itu saya tidak merasakan. Kalau agama Buddha di sebelah saya baru Budur, saya tahu Namo Tassa dan sebagainya itu saya tahu. Berubah semuanya. Bukan karena agamanya yang saya pilih, namun saya ingin tahu bahwa tadi kuasa Tuhan itu seperti apa toh? Saya bisa mengikuti yang seperti apa? Apakah agama A, B, C? Ternyata belum sedemikian rupa saya ikuti. Cuma mengikuti, namun saya tidak merasakan kuasa itu terjadi. Waktu itu saya hidup dengan bapak ibu angkat saya. Berjalannya waktu, bapak angkat saya meninggal. Tinggal saya dengan ibu angkat saya. Saya bekerja dulu di karoseri, Pak. Di karoseri di New Armada, terus pindah ke Jakarta pernah, di Tangerang pernah, di Manis Prabu Jaya Indah itu pernah, dan sebagainya. Lama kemudian mbah saya itu kan punya penyakit. Nah, mbah saya itu pingin mengobati penyakitnya. Nah, ketika waktu itu ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta yang sering mengabarkan keselamatan, pengabaran bagaimana tentang kesembuhan. Akhirnya mbah saya itu terpilut duluan, mau ngobati, mau ke rumah sakit dan sebagainya, namanya orang miskin ya sudah berpikir arahnya ke sana. Cuma untuk percaya itu arahnya, ini. Mbah saya ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi polos-polosan. Seandainya diajar bahasa Indonesia, bisanya ya cuma terima kasih Tuhan. Waktu itu seperti itu. Berjalannya waktu ketika ada penginjilan itu, saya pun tidak senang orang Kristen. Saya bahkan membencinya waktu itu. Namun lama kemudian saya sering bekerja keluar kota, dan tiba saatnya mungkin Tuhan panggil saya. Waktu itu tanggal 25 Desember, malam 25 Desember, terdengarlah firman Tuhan lewat radio. Barang siapa percaya kepadaku, beroleh keselamatan kekal. Saya merenungkan, ini khotbah siapa? Khotbahnya orang Kristen. Padahal orang Kristen itu saya tidak senang. Namun dari kata-kata ini menjanjikan bahwa keselamatannya ada di Yesus Kristus. Bahkan sedikit saya mengerti bahwa Yesus Kristus itu juru selamat, jadi menyelamatkan juga. Kenapa saya kok tidak mau pengen ngerti saja? Akhirnya saya berangkat untuk mengerti ke gereja GBIS. Nah, waktu itu gereja Baptis penuh di Solo.
Wah, luar biasa, hamba Tuhan perempuan, dia menyebut saya dengan baik. Silahkan Mas datang, silahkan Mas, apa yang mau dirindukan, amal yang pengen diketahui, masalah keselamatan, masalah kebenaran. Wih, luar biasa orang Kristen. Bertumbuhnya iman saya ketika saya juga ingin melakukan apa iya, cuma doa di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Permasalahan jadi dikuatkan, dibebaskan. Sementara dulu saya yang berpuasa, waduh, pakai mantra ini dan itu, tidak mempan semuanya. Itu terjadi. Berkembangnya waktu saya percaya dan percaya, akhirnya saya pulang, asli saya Magelang, saya pulang ke rumah. Dan ketika saya juga bekerja, lama-lama kemudian, dan mbah saya, ya, ibu angkat saya ini, di rumah dengan ponakan juga. Jadi selain dengan ada saya, ada ponakannya di situ menemani. Kecil sendiri nih. Berarti dari pusatnya, dari hostnya. Dengar Bapak-Bapak? Silakan Mas Pur. Iya. Jadi gini, setelah itu waktu itu yang membuat kejutan saya kan gini. Ketika malam hari saya di rumah dengan ponakan dan mbah saya, mbah atau ibu angkat saya itu saya pegang karena sudah tua. Ini tiba-tiba lu kok tidak bernapas, lu kok wis kaku dan sebagainya. Maka saya gemetaran, waduh ini gimana? Saya ini walah rasanya tidak karu-karuan. Maka saya ponakan saya gugah, ayo ini mbah ternyata sudah meninggal menurut saya. Maka mari angkatlah si mbah ini ke tempat yang agak leluasa. Ketika sudah diangkat, ponakan saya itu saya undang, saya suruh supaya saudara-saudaranya supaya mengabarkan bahwa si mbah ini sudah meninggal. Waktu itu tidak pakai lampu-lampu listrik, pakai petromak. Saya menyalakan petromak. Setelah banyak orang datang dan datang mengerumpuni, saya ini merasa wah bagaimana saya harus lakukan. Sementara kalau si mbah ini tidak ada, saya harus sendiri di rumah itu. Bakal kerepotan. Namun rupanya kasih Tuhan itu mengalir tidak hanya di jangkrik yang bisa disembuhkan, bisa dihidupkan. Roh Tuhan menuntun saya untuk mendekati si mbah ini supaya saya berdoa. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau saja Tuhan berkenan, si mbah ini biar menemani saya sampai saya punya istri, punya anak. Nama Tuhan Yesus kami muliakan. Haleluya, dalam nama Yesus. Wow, puji Tuhan, haleluya. Mbah saya ini, aduh, ibu angkat saya ini, aduh, haleluya. Melihat dan hidup kembali. Sampai disitulah heboh. Wah, ternyata si mbah ini, orang ini hidup kembali. Saya merasa bersyukur, puji Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tidak hanya dinyatakan di jangkrik yang terapides, namun ketika kerinduan saya sampaikan, mbah yang mestinya sudah dipanggil, terjadi hidup kembali. Haleluya. Perjalannya waktu dalam pertobatan saya tidak sampai di situ, kuasa Tuhan menyertai dan kuasa Tuhan menyingkapkan. Berjalannya waktu orang-orang itu lama-lama pulang dan tinggal saya dengan ibu angkat saya ini. Saya tanya gini, apa sebenarnya yang terjadi Mbok? Kayak gitu. Beliau sampaikan kepada saya, begini nak, tadi itu saya ditemui orang dua dan diajak dan bilang begini, katanya, si mbah sekarang ikut saya, walaupun si mbah tidak bisa nulis, tidak bisa baca, karena percaya Tuhan Yesus, si mbah bakal menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ikutlah saya. Nah, ketika diajak ke tempat yang belum pernah dilihat, belum pernah mengerti hal itu, dan di sana penuh sukacita dan gembira. Di sanalah yang punya wewenang di sana, mereka katakan, si mbah memang tempatnya di sini, namun
ada sesuatu yang perlu diselesaikan dulu. Pulang dulu. Itulah akhirnya Simba yang hidup kembali. Saya merasa puji Tuhan. Tuhan menjawab ketika saya berdoa, ketika ada permasalahan, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Puji Tuhan. Ketika dulu saya banyak, waduh ini dan itu kesulitan. Namun rupanya memang Tuhan memilih. Masa muda saya kurang bahagia, puji Tuhan. Ketika akhirnya sekarang saya merasakan mengalami yang dulu saya merindukan, bagaimana naik sepeda motor, bagaimana kalau saja punya mobil, wah mimpi rupa-rupanya. Tapi puji Tuhan, sekarang semuanya sudah digenapi. Bahkan saya bisa menguliahkan anaknya di UGM. Di UGM, puji Tuhan. Nah, ini yang luar biasa, tidak terpikirkan di angan-angan saya. Dan itu saya berkat-berkat yang tidak dimungkinkan. Kuasa Tuhan selalu saya rindukan. Nah, ini kesaksian yang ini hanya minggu ini. Istri saya, nah ini masa-masa sakit ya, kalau bapak-bapak takut sakit, ini istri saya sakit mingguan yang lalu. Ini kepala nguling-nguling dan sebagainya sampai tidak tahan, sampai nangis. Tolong Pak doakan saya, tolong Pak doakan saya. Sampai nangis. Akhirnya saya juga doa itu kan. Kita berdoa. Namun tidak hanya berdoa, namun kita tahu bahwa kuasa doa, ya, terutama kita harus tahu siapa kita sebenarnya. Kita minta pengampunan. Dan kita jangan melihat penyakit kita, namun lihatlah bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi sering saya dengar. Puji Tuhan, malam itu mulai reda pikirannya, tidak sahabatin, tidak warna-warni. Tapi 2 hari kemudian, apa yang terjadi sakit? Mereka istri saya diperiksakan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, kena vonis, Bapak-Bapak, kena vonis matanya, kena sebelah kanan, glukoma. Saya tidak tahu istilah itu. Mungkin Pak Dokter tahu tadi. Waduh, saya luluh dan sebagainya. Tidak bisa melihat satu mata. Waduh, ini saya jadi hancur. Jadi kurang begitu semangat. Namun kembali lagi bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan selalu memberi kekuatan. Berarti roh Tuhan turut bekerja itu nyata dalam kehidupan orang percaya. Apa yang terjadi ketika beberapa hari kemudian kita tetap berdoa, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk istri kami. Biarlah damai-Mu di bumi seperti di surga. Itu selalu ungkapkan seperti itu. Puji Tuhan. Ini 2 hari ini, puji Tuhan, sudah melihat. Haleluya. Tadi malam ikut karena Pak Yani ini ulang tahun di Kebumen, maka sama-sama ikut merayakan dan sama-sama mengucap syukur. Puji Tuhan. Bro-bro yang berbahagia, percayalah. Mungkin urusan bisnis, urusan usaha ada batasnya. Suatu saat luntur. Namun ketika kita berpengharapan di dalam Yesus Kristus, ada janji yang kekal, ada pengharapan yang kekal. Haleluya. Gusti berkahi. Amin. Luar biasa kesaksian Pak ini ya. Ini bukan murtadin ini, Pak Robin Purwanto bukan murtadin, tapi Pak Robin Purwanto percaya dengan Yesus dari awal ya. Walaupun tadinya dia membenci, tapi puji nama Tuhan, kesaksian yang bro-bro semua dengar itu adalah kenyataan, fakta yang dia dulu bilang beli sepeda motor aja nggak bisa, tapi puji nama Tuhan. Sekarang 2 putrinya itu semua dokter, bro. Semua dokter semua ini. Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita luar biasa ya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Bro Pur dan selamat ulang tahun Bro Yani ya, berulang tahun kemarin ya. Happy birthday Bro Yani.
Bro Pur luar Iya, biasa udah. sekali kesaksiannya yang sangat memberkati kita semua. Ya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Ya, Haleluya, haleluya. ya Pak Ishak, selanjutnya apa Pak Ishak? Ya, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan sudah jam 8:09. Iya. Tapi sebelumnya ada permintaan daripada pembicara kita bahwa Amos Andi menyanyikan pujian Tuhan Gembalaku. Ya, sebelum Pak Amos menyampaikan sharing firman, jadi mungkin Pak Bro Pur dan Bro Yani tahu ini Pak Amos juga pernah 2 tahun yang lalu mengalami, ya saya waktu itu juga mengunjungi di rumah sakit ya. Ya beliau tuh mengalami stroke ya, dan itu juga kemarin juga udah gawat itu juga saya lihat waktu itu Pak. Tapi dengan doa yang luar biasa, Pak Amos Andi sekarang ini kita lihat sehat, segar, dan dia bisa menyampaikan sharing firman. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Kita dengarkan lagu pujian ini dulu. adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak dapat bahaya, sebab Engkau besertaku. Nadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan Pak Amos. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bapa Gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Saat ini Engkau kumpulkan kami domba-dombamu untuk boleh men-sharingkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau adalah Gembala kami dan kami adalah domba-dombamu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya waktu Engkau yang punya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi, jamah setiap kami Tuhan, agar kami boleh lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. FGB Man. Haleluya. FGB Man. Puji Tuhan. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, para brother. Ya. Ya. Perkenalkan saya Amos Andi. Ya, saya berikan sedikit kesaksian singkat menyambung dari isinya madu saya. Oh, betul. Karena kami ini artis tidak. Betul. Madu apa? Madu itu nggak asli. Nggak asli yang DJ kan? Halo. Ini memang asli. Mungkin yang lewat di unmute ya, tolong ya. Halo, bisa saya lanjutkan? Shalom. Oke. Ya, puji Tuhan. Menyambung Brother Dani Mandi tadi menyampaikan bahwa saya dulu juga pernah kena stroke itu di Maret tahun 2019. Intinya pada saat Halo? Bisa didengar suara saya? Halo? Terima kasih, terima kasih. Pada saat Maret 2019, saya kena stroke, dan itu benar-benar di luar perkiraan. Tetapi di saat di dalam perawatan itu, saya merasa bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada. Nah, nanti saya sambung lagi. Saya langsung masuk ke sini dulu ya, bahwa saya mau men-sharingkan mengenai Tuhan adalah Gembala yang baik. Firman-Nya ada di Mazmur 23. Saya akan bahas bagian demi bagian. Totalnya ada 6 firman. Yang pertama, ayat 1 dan 2 dulu ya. Saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 23 ini itu luar biasa karena ditulis oleh Daud, dan Daud adalah murni seorang gembala domba, sehingga dia benar-benar menghidupi firman Tuhan yang ditulisnya ini dengan perikop Tuhan Gembala yang baik. Haleluya. Demikian juga dengan kita yang adalah bagaikan domba yang hidupnya itu sangat tergantung dengan gembalanya. Domba tidak bisa hidup sendiri. Domba harus ada gembalanya. Sebagai contoh, apabila domba itu mengalami suatu musibah, jatuh, sehingga dia terlentang, jatuh terlentang gitu, dia tidak bisa bangun sendiri. Kenapa? Karena kakinya pendek, badannya gemuk. Nah, jadi dia seperti kecoa gitu. Kalau kebalik itu badannya dia nggak bisa
nggak bisa balik sendiri. Nah, akibatnya kalau domba mengalami hal itu terlalu lama, maka asam lambungnya itu akan naik ke jantung dan akhirnya dia mati. Oleh karena itu, domba yang jatuh seperti itu, atau di dalam firman nanti di Matius 18:12 sampai 14, itu adalah domba yang harus segera ditolong oleh gembalanya. Di Matius 18 ayat 12 sampai 14 saya bacakan. Kata Yesus sendiri ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Haleluya. Hilang dalam hal ini itu tersesat dan akhirnya mati. Kalau mati rohani, ya di dalam hukuman kekal. Oleh karena itu Tuhan tidak menghendaki itu terjadi untuk setiap kita. Haleluya. Ya. Nah, kemudian di sana dikatakan di firman tadi, Tuhan membuat kita tidak akan kekurangan. Karena Dia mampu memelihara kita dengan memberi makan sekalipun kita berada di tempat gersang atau padang gurun yang sulit tersedia makanan. Seperti kesaksian Brother Armando tadi. Di saat dalam masa pandemi, Tuhan mampu bukakan jalan di dalam bisnisnya. Itu suatu hal yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah itu, Dia memelihara kita seperti itu. Kita harus menyadari betul bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Haleluya. Ya, jadi di tempat yang gersang, di situ dikatakan membawa ke, sebentar, saya lihatkan. Di ayat 2, ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Sebenarnya keadaan sesungguhnya padang berumput hijau itu bukan berarti itu rumputnya hijau begitu, bukan. Faktanya saat itu, yang disebut padang berumput hijau itu adalah padang gurun yang ada makanannya. Secara logika, padang gurun itu tidak ada makanan. Tapi Tuhan mampu menyediakan makanan di tempat yang gersang. Di padang gurun Tuhan mampu berikan makanan. Demikian juga dengan kesaksian Armando tadi. Itu yang saya maksud. Di saat yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Maka itu kita harus tetap yakin bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup setiap kita itu sangat terbukti. Haleluya. Nah, kemudian haleluya, haleluya. Kemudian kenapa domba itu dibawa ke tempat yang tenang, ke air yang tenang? Karena domba itu harus minum di tempat yang airnya tenang. Dan domba tidak bisa minum bila airnya itu mengalir, apalagi bergelombang, beriak, itu maksudnya airnya mengalir dengan deras. Domba tidak bisa minum. Domba harus minum di tempat airnya yang tenang. Nah, maksudnya Roh Kudus itu membimbing jiwa setiap kita. Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak setiap kita, sehingga kita
mampu menghasilkan suatu hasil pikiran yang dengan pikiran yang tenang. Seperti contoh tadi, aduh mau kerja apa ini? Mau kerjakan apa? Tapi Tuhan mampu bukakan jalan. Kenapa? Karena jiwa kita tenang. Haleluya, ya. Sehingga pada saat pandemi seperti sekarang ini, Tuhan mampu, sangat mampu memelihara dan membukakan jalan untuk setiap kita. Haleluya. Kita bangga memiliki Gembala Agung seperti Tuhan Yesus, ya. Kemudian yang kedua, ayat 3. Demikian firman-Nya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan memulihkan jiwa. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita menjadi sesuai dengan Kristus. Dan Tuhan menuntun kita berjalan di jalan Tuhan. Tuhan menuntun kita itu seperti kita punya anak kecil. Kita pegang tangannya, kita ajak dia jalan pelan-pelan ke tempat yang aman, ke tempat yang nyaman. Demikian juga dengan Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah kita melepaskan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur, rasakan tuntunan Tuhan itu nyata, Pak ya. Brother, haleluya. Nah, oleh karena itu, Tuhan sebagai gembala sangat terbukti. Sehingga kita senantiasa hidup di jalan Tuhan, mendapatkan damai sejahtera, sukacita, sekalipun kita alami hal yang mungkin berat, terutama dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal kesehatan, seperti Brother Mas Pur tadi, puji Tuhan, glaukoma tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mampu pulihkan, dan penglihatan Brother Mas Pur bisa segera kembali pulih kembali. Ya brother ya, haleluya. Haleluya. Ya, kemudian yang ketiga, ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Haleluya. Yang disebut lembah kekelaman itu adalah jalan di bagian paling bawah suatu lembah. Jadi suatu lembah ada jalan di paling bawah, dan itu satu-satunya jalan yang harus dilewati untuk menuju ke seberang. Tidak ada jalan lain, hanya lewat jalan itu. Nah, karena itu diletak di paling bawah, maka sinar matahari tidak bisa mencapai tempat itu. Akibatnya, suasananya gelap, kelam. Nah, karena itu satu-satunya jalan dan gelap, maka di sana ada ancaman bahaya diserang oleh binatang buas dan atau dari penjahat. Nah, jadi di lembah kekelaman itu, kita bayangkan kita harus melewati satu jalan di bawah bukit sendirian dan gelap, dan tadi ada ancaman bisa dari binatang buas, bisa dari penjahat. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menjanjikan penyertaannya. Gada dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur aku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kemudian berikutnya. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar.
Ya. Yang keempat ada di ayat yang kelima. Ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Tuhan membela dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan Dia mengurapi kita. Sehingga perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, diluputkan dari bahaya, itu senantiasa ada. Puji Tuhan. Seperti nanti saya akan sambung dengan kesaksian saya, kaitannya dengan pertolongan dari Tuhan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ayat berikutnya, ayat ke-6, poin kelima, yaitu ayat ke-6. Ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kebaikan Tuhan itu senantiasa, setiap saat, mengikuti setiap kita. Dan kita akan hidup selamanya di rumah Tuhan. Kehidupan kekal itu selama-lamanya, brother. Jadi kita harus siap. Senantiasa Tuhan panggil, siap. Kita harus yakin bahwa kita dan keluarga kita masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, setiap saat, kita harus menyadari betapa baiknya Tuhan, dan kita harus senantiasa hidup benar di jalannya. Ya, brother ya. Haleluya. Nah, sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus adalah Gembala Agung setiap kita. Kita serahkan dan percayakan seluruh hidup kita kepadanya. Sehingga kita senantiasa berusaha memuliakan namanya dalam nama Tuhan Yesus. Dipermuliakan oleh seluruh kehidupan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan ke tadi. Saya sambung kesaksian tadi. Saya tutup dengan satu kesaksian saya tadi. Jadi waktu Maret 2019 saya kena stroke itu benar-benar di luar perhitungan, karena saya minum vitamin juga cukup, makan juga sudah mulai dikurangi. Waktu itu saya lebih gemuk dari sekarang, kurang lebih 10 kilo waktu itu. Cuman waktu itu sudah mulai dikurangi, tetapi pada saat itu Tuhan izinkan saya mengalami stroke. Dan saya mau sampaikan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Hari itu sekitar 3:30 sore saya kena. Besoknya tangan kanan dan kaki kanan saya sudah ada tenaganya kembali. Karena pada saat kena itu lunglai, tidak ada tenaganya. Tangan kanan dan kaki kanan saya itu lemes, lunglai. Itu ya, saya benar merasa seperti dunia itu runtuh. Waduh, ternyata stroke. Pada saat kena stroke pun, sesaat kena stroke itu saya masih belum menyadari kalau itu kena stroke. Haleluya. Nah, intinya dokternya pun juga mengakui bahwa penyembuhan saya cukup cepat. Karena kurang lebih saya kena stroke 3 bulan kemudian saya sudah bisa kembali berenang, bisa ikut ARN Live ke Solo dan Jogja waktu itu di bulan Juni, berarti ya 3 bulan kemudian.
betul-betul Tuhan menolong saya. Dan tadi Brother Mas Pur, Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya, pertolongannya, itu luar biasa. Dan saya merasa dengan dapat pulih dari stroke itu adalah kesempatan hidup yang kedua. Demikian tadi juga Brother Dani Mande, beberapa waktu yang lalu, jantung, dan Tuhan tolong. Demikian, Brother. Oke, Bapak-Bapak, Brother, demikian renungan yang saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa dulu ya. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Tolong Bapa, Roh Kudus, urapi setiap kami. Mampukan setiap kami untuk senantiasa, sehingga suatu saat nanti setiap kami boleh berkumpul bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa. Berkati urapi setiap kami dan setiap keluarga kami. Dan ya, nama-Mu saja Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Dani. Terima kasih. Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Dan pada malam hari saya lihat luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini. Saya sendiri diberkati oleh kesaksian yang luar biasa. Armando seperti 1 Korintus 13 ya. Percobaan kita ini percobaan biasa tidak melampaui dari kekuatan kita. Haleluya. Yang brother kita Purwanto luar biasa lagi. Yohanes 10 ayat 25. Haleluya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, walaupun dia mati akan hidup. Waduh. Amin. Luar biasa brother Purwanto. Haleluya. Luar biasa. Ini kesaksian buat kita hidup bangkit. Saya ingat dulu Amos, saya juga datang ke rumah sakit ya. Saya juga doakan juga brother Amos waktu itu. Terima kasih. Saya tangan saya pegang itu saya brother Amos. Aku mau balik. Saya mesti pelayanan sama Pak Isa Purnomo di gereja di apartemen di Sunter situ. Saya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jadi terima kasih buat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ronald Ridwan, ya terima kasih Bro Ronald Ridwan ya, ini terus bertumbuh ya Bro Ronald ya, jangan kita patah semangat. Kesaksian dan renungan dan luar biasa. Tuhan Gembala yang baik. Amin. Tidak biarkan kita kekurangan suatu apapun. Haleluya. Saya kira pertemuan hari ini, terima kasih Bro Armando, terima kasih Brother Amos Andi, terima kasih Brother Purwanto dari Kebumen, terima kasih juga Brother Yani, terima kasih Pak Dr. Haryadi, ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari. Boleh Pak Isa? Ya. Pak Isa? Ya, silakan Pak. Saya akan membawakan satu pujian seperti haleluya, Bro Yadi, monggo. Apa yang sesuai dengan Pak Amos tadi sampaikan ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 adalah satu pujian buat saudara dan saya. Ya, haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya, bentar ini kok putus enggak. Tuhan adalah gembalaku,
akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu aku buatmu, itulah yang menghibur aku. Dia ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia ke jalan yang benar, karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas pujiannya. Mungkin ada siapa-siapa mau didoakan. Saya minta Brother Denny Mandi doa ya. Oh, Pak Kalsi mau bicara. Selamat malam, Kaisa. Ya. Selamat malam juga teman-teman semua. Terima kasih Pak Andi Amos sudah sharing firman. Saya merasa sejuk sekali dengan firman-Nya tadi, berada di air yang tenang gitu. Ya, terima kasih Pak Pur yang dari mana, dari Jogja ya. Terima kasih, bagus sekali kesaksian. Tambah lagi kita dihibur lagi sama Pak Ronald, lagu yang sangat menyejukkan. Bukan Pak Ronald, Pak Yani ya. Pak Yani, waduh, luar biasa malam ini pertemuan, meskipun nggak banyak yang hadir, tetapi merasakan luar biasa begitu Pak. Terima kasih semuanya. Silakan Pak Isa. Ya, siapa mungkin yang mau perlu didoakan? Ya, tadi saya titip doa ya Pak. Nanti saya juga sama habis kena COVID, saya kena Parkinson. Jadi sedikit saya bersaksi sedikit, mungkin 1 menit lah, 2 menit. Jadi saya baru tahu kalau minum tuh nggak bisa. Kalau obat tidak bisa. Karena ketika waktu saya kena COVID, saya tidak bisa nafas. Makanya saya 3 bulan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Berdoa nggak bisa, berfirman tidak bisa. Jadi, tetapi pertolongan Tuhan akibat berdoa. Walaupun saya minum obat, tanpa kuasa doa, kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Saya dahsyat tadi Mas Suryanto tadi itu, yang mati bisa bangkit loh, luar biasa.
apalagi coba sakit stroke seperti Pak Andi Amos, apalagi saya berdoa Tuhan sembuhkan. Doa Tuhan kasih tahu saya, doa pagi lagi. Saya doa pagi, Brother Denny Mandi. Habis saya doa pagi, saya minum lancar, minum obat pun juga lancar. Jadi tidak ada kendala apapun. Jadi kuasa Tuhan itu di luar dari pemikiran kita manusia. Oleh karena itu besok saya mau tes MRI jam 10. Ya, bantu doa supaya mujizat Tuhan terjadi. Yang kemarin ada penggumpalan darah katanya di batang otak bisa disembuhkan. Haleluya. Ya. Silakan Brother Ya. Denny. Mari teman-teman kita berdoa buat Pak Ishak ya untuk proses kesembuhannya, karena beberapa waktu yang lalu Pak Ishak ini saya tahu ya mengalami COVID dan juga mengalami gejala stroke ya Pak Ishak ya. Parkinson, Pak. Parkinson ya. Kita berdoa pagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kita Amin. berdoa. Haleluya. Nah, saya minta Pak Bro Pur untuk berdoa buat Pak Ishak ya. Kita yang lain. Yes. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau yang baik Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, kami yang di Zoom ini Tuhan sepakat untuk berdoa Pak Ishak. Kalau yang pada saat ini terganggu dalam kesehatannya Tuhan. Haleluya, tolong Tuhan nyatakan kalau orang lain ditolong Tuhan, orang lain menerima kuasa itu Tuhan. Pak Ishak yang setia saat ini Tuhan. Tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau angkat penyakitnya Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ampuni dalam kekurangan apa yang dilakukan Tuhan, namun kiranya curahan kuasa-Mu turun di Pak Ishak ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kami boleh terima Tuhan, melalui Bro Armando, Bro Pur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa khusus malam hari ini Tuhan buat Bro Armando, seorang anak muda yang luar biasa Tuhan, sudah pakai dia di wadah kami Full Gospel, dan kami percaya Tuhan, dia akan menjadi generasi penerus, dia akan menjadi leader di Full Gospel, dan biarlah Engkau berkati dia Tuhan, terus tambah-tambahkan, dia terus akan terus naik Tuhan, dan dia akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa Tuhan, di mana dia boleh menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam bisnisnya, pekerjaannya, agar dia Tuhan, Kau pakai lebih heran lagi, berkati akan keluarganya ini Tuhan, dan mereka dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berdoa buat Bro Pur Tuhan yang Kau pakai, luar biasa kami mendengar kesaksian bagaimana Engkau sudah menyatakan betapa hebat Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Bro Pur akan dipakai lebih heran lagi Tuhan untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Tanda-tanda mujizat akan menyertai dia Tuhan. Dia mendoakan orang sakit akan sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bro Yohani Tuhan yang bersama kami malam hari ini Tuhan, berkati Tuhan. Biar Bro Yani tetap Tuhan, roh dia tetap menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Berkati akan pelayanannya, usahanya, pekerjaannya. Demikian juga kami berdoa buat Pak Amos Andi yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih betapa kami melihat Engkau dahsyat bekerja dalam hidupnya Pak Amos Andi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai dia lagi, lebih heran lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Memberkati dia Tuhan dalam pekerjaan usahanya, apa saja yang dikerjakan boleh berhasil. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Bro Ishak Tuhan, kalau besok dia juga akan MRI Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau dia sudah mengalami kesembuhan, demi kesembuhan, Engkau akan sempurnakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan sempurna akan terjadi Tuhan, dan hasil MRI Tuhan akan baik Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Bro Kelvin Tuhan, Bro Haryadi Tuhan, yang sebagai para leader di DKI 1 Tuhan. Berkati mereka berdapat memimpin chapter-chapter yang ada di DKI 1 Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bro Yosua Kora juga yang hadir, Pak Santoso, dan Pak Hartanto Kurnia, dan beberapa teman kami yang sudah meninggalkan Zoom ini Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin.